Terpelongo aku nilai ya. Orang yang melembutkan hatinya, saudara, itu pasti akan sampai kepada kebenaran. Yesus berkata apa? Kasihi Tuhan dengan akal. Akal Anda berfungsi. Yang saya sampaikan bukan bohong, yang saya sampaikan data. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang Kristen bertanya pada Ahizuma dan dengan santun, dengan lembutnya, dan dapat dia menyadari apa yang disampaikan oleh Ahizuma itu adalah sebuah kebenaran, dan dia sendiri juga menyadari bahwasanya apa yang dilakukan selama ini selama hidupnya dalam kekafiran terlalu banyak dosa. Dan ia pun menyadarinya. Baik kaum muslimin, agak tak berlama-lama, demikian videonya. Dibisikkanlah, hei, kepada aku telah diberi kuasa loh, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, pergi, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Aku adalah Yesus. Apa yang terjadi? Oknum-oknum ini datang ke Roma. Di Roma dia mengajar orang-orang. Roma nyebrang ke kerajaan Belanda. Belanda kerajaannya nyebrang sampai ke Indonesia. Jadilah Anda sebagai salah satu orang yang terpikat. Orang Yahudi, Yesus orang Yahudi, mana keturunan ke-11 muridnya? Jadi Kristen kah dia? Tidak. Ada nggak rumah ibadah Yahudi di Israel, di Yerusalem hari ini? Megah di situ Yesus sebagai Tuhannya? Nggak ada. Lalu, mana Yesus yang katanya menyesatkan orang banyak ini? Mana orang banyak yang disesatkan kalau bukan Kristen? Karena Yesus mengatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Ucapan Yesus ini kepada Yahudi, bukan kepada Kristen. Kristen muncul belakangan nanti dari pengaruh Yesus yang palsu itu. Diindikasikan, maaf. Jadi, kata Yesus, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau banyak orang itu bukan pengikut Mesias, kalau orang banyak itu bukan Kristen yang mengaku pengikut Mesias, pengikut Kristus, lalu nubuatan Yesus digenapi oleh siapa? Karena Yesus mengatakan dia akan menyesatkan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang itu yang disesatkan pengikut Kristus yang lain selain Kristen? Ada enggak? Enggak ada. Jadi yang memenuhi nubuat Yesus, orang banyak yang menjadi pengikut Kristus palsu adalah Kristen. Kecuali saudara ingin menunjukkan, oh bukan. Ada kelompok luar Kristen yang banyak yang juga pengikut Kristus. Siapa itu? Islam bukan pengikut Kristus. Hindu bukan pengikut Kristus. Buddha bukan. Hindu bukan. Ateis bukan. Lalu siapa? Satu-satunya kandidat Kristen. Apapun sektenya. Dan Anda adalah salah satu bagian orang yang di dalam. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Mungkin lagi di jalan ya. Ya, enggak di pinggir jalan ini. Oke, sip. Jadi terpelongo aku nilai ya. Orang yang melembutkan hatinya, saudara, itu pasti akan sampai kepada kebenaran. Yesus berkata apa? Kasihi Tuhan dengan akal. Akal Anda berfungsi. Yang saya sampaikan bukan bohong, yang saya sampaikan data. Fakta real.
Islam memuliakan Yesus. Kami sangat memuliakan beliau. Manusia suci, Bung. Tapi diajarkan kepada orang-orang yang konon pengikutnya justru kebalik. Diajarkan untuk mengimani dia mati, disalib dengan jalan kutuk untuk nebus dosa-dosa kita. Coba Anda bayangkan. Anda terima enggak? Anggaplah saya Maria, ibunya Yesus. Saya hamil 9 bulan. Dihujat, diusir dari kaum saya karena saya tak ada suami. Diusir, diungsikan. Saya rawat kandungan saya sendiri tanpa suami. Lalu setelah saya melahirkan anak saya seorang diri, saya pelihara susah payah. Besar dia, kalian bunuh. Untuk dosa-dosa pencuri ayam, pencuri sapi, pemerkosa ibu kandungnya, pemerkaus anak kandungnya, koruptor, suka membunuh orang, suka tipu orang, suka mencabul, berjudi, minum khamar. Semua itu dosa-dosanya dihapus dengan kalian bunuh anak saya. Masuk di logika? Demi supaya kalian nggak masuk. Cobalah anak Anda diperlakukan. Padahal Tuhan mengatakan apa? Di dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Itu anugerah. Anugerah loh, itu bukan kutuk. Islam menjadikan Yesus itu sebagai anugerah kepada alam semesta ini. Subhanallah. Orang Yahudi yang tadinya tidak mau mengenal Tuhan, datang pada mereka kitab suci, beruntun kepada mereka nabi, rasul diutus kepada mereka. Ada mereka menerima dengan baik, tidak, selalu diolok-olok, selalu diolok-olok. Nabi Musa diolok-olok, semua diolok-olok, ajarannya diolok-olok. Kemudian Tuhan mendatangkan manusia suci Yesus Kristus kepada mereka, mengajak mereka. Matius 23 Bang, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apa kata Yesus kepada muridnya? Orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi telah menduduki tahta Musa. Tetapi jangan kau mengikuti mereka. Kenapa? Mereka berbicara tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak mempraktekkannya dalam hidupnya sehari-hari. Pertanyaannya, apa bedanya orang Farisi dengan Kristen hari ini? Di kitabnya nih, ada perjanjian lama yang konon terjemahan dari kitab Tanak, kitabnya para nabi. Tapi dipegang doang, ke gereja diketek begini. Di dalamnya tertulis apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Tapi mereka menjepit begini sambil menyembah kepada manusia bernama Kristus. Kan lucu. Di dalamnya sini tertulis, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Tapi sementara mengetek begini makan babi. Di dalamnya tertulis nih, diketek nih di gereja nih. Sunatkan dirimu. Siapa yang tidak bersunat maka neraka. Yesaya 66 nomor 17 nomor 18. Siapa yang makan babi semuanya aku akan bakar habis. Ada tertulis di sini. Sunatkan dirimu, tapi nonot masih pakai helm. Iyalah ya, pasti itu. Itulah yang disebutkan Yesus di dalam Matius 23. Jangan kau ikuti mereka. Mereka mengajarkan orang untuk mempraktekkan hukum Torah. Kalau Kristen bukan hanya mengajarkan, bahkan diketek begini, tapi mereka tidak menjalankan itu. Itulah yang disebut fasik. Itulah yang Yesus sebut sebagai ular-ular, keturunan ular beludak. Itulah yang Yesus sebutkan sebagai orang munafik. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, nomor 15-nya. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi, di luar Yerusalem, untuk kau tobatkan menjadi pengikutmu. Setelah dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Yahudi, siapa ahli kitab, siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan sampai ke Kiliki, mengajarkan kemudian orang dan mentobatkan orang menjadi pengikutnya, tapi setelahnya dia jadikan menjadi orang neraka. Apa buktinya? Ketika mereka orang-orang menjadi pengikutnya, bersungut-sungut mereka, Yesus Tuhan, bermujizat, berbuat. Begitu ketemu Yesus diusir. Berarti kau menyeberangi lautan,
menjelajahi daratan, mentobatkan orang, sekiranya orang itu menganggap diri mereka benar, tapi ternyata engkau jadikan dia orang neraka. Buktinya mereka diusir oleh Yesus. Siapa yang tanggung jawab? Untung ada para apologet datang hadir menyadarkan kalian yang masih mau sadar. Ya kalau tidak mau sadar, mati dalam kekufuran. Di dalam nanti ketemu Yesus. Lu dari mana lu? Ya, dari bumi. Kau nyembah siapa di bumi? Nyembah Yesus. Alamak. Di mana saya pernah mengajarkan itu? Di mana? Di Bible. Apa Bible itu rupanya? Surat-surat dari Paulus. Siapa Paulus itu rupanya? Rasulmu katanya. No. Saya tidak mengenal Rasulku. Aku mengatakan di dalam Matius 12, Matius 10 nomor 5. Bahkan aku mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku memilih engkau yang 12? Aku memilih cuma 12. Aku tidak pernah memilih yang namanya Paulus. Dan aku berpesan kepada ke-12 murid dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan kamu pergi ke bangsa lain. Paulus mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada bangsa lain yang tidak bersunat. Siapa yang utus? Yang utus siapa? Kristus. Oh, Kristus yang utus? Iya, kan aku udah bilang, waspadalah kepada Kristus palsu. Bukan aku kan? Kristus kan? Ya udah, kau samalah Kristus ke neraka. Aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siang malam berdoa, Yesus, Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Saudaraku, hari demi hari usia kita bertambah. Suara neraka itu, suara alam kubur itu sudah memanggil-manggil tuh. Cepatlah datang, cepatlah datang. Ada masa di mana akan sampai ke situ. Bukti sederhana, sebelum saya berangkat ke Medan, ke Pekanbaru kemarin, kita berangkat ke Pekanbaru seminggu lagi ya. Iya. Berapa lama kita di sana? Kurang lebih sebulan. Aduh, lama juga ya. Kita jalanin. Waktu menggiring kita, nggak bisa kita berhenti. Jangan. Waktu jangan berjalan. Jangan dulu. Enggak. Suka tidak suka, detik demi detik berlalu. Sampai naik di pesawat. Tiba di Jakarta. Habis itu tiba di Pekanbaru. Di Pekanbaru kita berpikir lagi. Seminggu yang lalu kita berpikir kita akan ke Pekanbaru ya. Hari ini kita sudah di Pekanbaru. Tak pernah kita bermimpi ya kita akan menginjak kaki, kita akan menginjak kota Dumai. 3 hari kemudian ada di Dumai. 2 hari kemudian ada di Bukit Tinggi. Kemudian kembali lagi di Pekanbaru. Kembali lagi ke Dumai. Berputar. Habis waktu tiba-tiba muncul di Jakarta. Duduk lagi merenung. Baru-baru kemarin perasaan kita hampir sebulan di Sumatera ya. Di Riau. Iya. Sekarang kita di Jawa. Sudah di Jakarta lagi. Iya benar-benar. Kita berapa di sini? Kita kurang lebih 2 minggu di Jakarta. Masih lama juga ya kita injak Makassar. Hari ini ternyata saya pulang dari Jakarta udah 2 pekan. Gak terasa. Begitulah usia kita. Apa kita berpikir masih hidup 100 tahunnya akan datang? Enggak. Anak-anak sudah menggunakan tombol. Duduk, berdiri mau ke sekolah. Langsung terangkat naik. Kiri, langsung belok kiri. Tanpa menjejakkan kaki di tanah. 100 tahun yang lalu kita tinggal tulang belulang mempertahankan dan mempertaruhkan keselamatan kita di alam kubur. Siapa juru selamat kita? Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Nabi Muhammad, Anda tidak beriman. Lalu siapa menjadi penolong? Tidak ada lagi. Tidak ada penolong. Yesus tidak mengenal. Nabi Muhammad tidak mengenal. Lalu siapa? Nabi Musa tidak mengenal. Nabi Ibrahim tidak mengenal. Yang ada hanya dipatok sama malaikat. Ketepak. Pantat bom itu melebar kemudian. Dipatok terus tiap hari. Nah, mumpung masih ada kesempatan. Ketika umat Islam datang di dalam Yohanes 8, Yohanes 12 nomor 48, apa kata Yesus di situ, Bung? Barang siapa yang menolak aku. Nah ini ultimatum Yesus. Tidak menerima firmanku. Dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku sampaikan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Bang Suma dipanggil di akhir zaman. Saudara Gutul, lahir Gutul dipanggil di akhir zaman. Bang Suma, Kadio. Siap komandan. Yesus kan? Iya, salam jempol. Salam tauhid dulu.
Yohanes 17 nomor 1, hidup kekal itu adalah satu-satunya Tuhan, adalah Dia yang di surga. Salam tauhid dulu Yesus. Yes, salam tauhid. Salam satu Tuhan. Pelukan kami. Yuk, datang abad keberapa? Abad 20-an. Kamu tidak sampai ke zamanku? Enggak. Lu mengimani aku sebagai apa? Aku mengimanimu sebagai rasul, dan engkau utusan Tuhan, dan engkau mengajarkan satu-satunya Tuhan adalah yang engkau sujudi setiap saat. Iya benar, lu hidup yang kekal. Terus apalagi? Kamu bukan Tuhan, kamu utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kata Yesus, silakan Anda berjalan sebelah kanan, di situ ada namanya janda surga, Firdaus. Anda yang dipanggil. Lai gutul, Kak dia, come here, sit down please. Kamu dari mana? Dari Kristen, Pak. Jangan panggil Bapak. Kau panggil apa aku di bumi? Panggil apa? Panggil Tuhan. Siapa yang ngajarin kau memanggil aku Tuhan? Bukankah aku mengajarkan Tuhan itu hanya ada Dia satu-satunya yang ada di langit? Terus aku ini siapa bagimu? Kamu adalah Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai apa? Itu ucapan saya dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal kamu peroleh dengan mengenal aku sebagai apa? Mengenal engkau sebagai Tuhan yang datang dalam rupa kurang ajar. Siapa yang ngajarin kamu? Dia mengajari saya. Siapa? Paulus. Di mana dia katakan itu? Filipi 2 nomor 6 nomor 7, katanya Tuhan turun mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, mati jadi manusia. Koplak, tak ada pernah kuajarkan itu. Hidup kekal itu adalah ketika engkau mengenal aku sebagai rasul. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku Yesus manusia yang engkau utus. Nah sana, sebelah kiri nah. Kenapa sebelah kiri, Pak? Ke neraka sana. Begitu kau melangkah, saudara melangkah tiga langkah, kamu tertawa. Kamu dipanggil lagi. Sini. Lu masuk neraka, kenapa tertawa? Pak Yesus, kalau saya yang tidak punya jemaat diusir ke neraka, bagaimana Pak Bom? Pak Bom yang di belakang saya itu loh. Kenapa dia rupanya? Banyak orang ditipu, Pak. Tiap malam dia cari koin, ngajak orang nyembah Bapak. Aduh, mampus. Kasihan dia. Mau panggil dia ke sini. Itulah yang akan terjadi. Berdasarkan Al-Quran ada nggak? Ada. Wa idza husiran nasu kanu. Apabila manusia kelak akan dikumpulkan, apa yang menjadi sembahan mereka akan menjadi musuhnya. Pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang disembah selain aku, kata Allah, akan diingkarinya. Hei Isa, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, sini. Kata Allah, sini. Apakah kamu yang mengajarkan manusia, sekelompok manusia yang tidak punya kepala ini? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Wahai Tuhanku, ketika aku datang di tengah-tengah kaumku Bani Israel, aku tidak mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12 nomor 49 ada tertulis di kitab yang mereka ketek. Apa itu? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Jadi aku tidak pernah mengatakan isi Roma, isi Galatia, isi Filipus, isi kitab-kitab mereka. Itu aku nggak pernah mengatakan. Aku maha suci dari itu. Aku suci dari perbuatan itu. Yang aku ajarkan adalah makultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan juga Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Jadi nggak bisa bohong, karena masih tertulis. Yohanes 17 nomor 3 masih tertulis. Mereka semua adalah pembuat kejahatan.
Nah, itulah yang terjadi, Bung. Yesus akan menjadi hakim. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Kelak dia akan datang menghakimi yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Ia melantiknya naik level setara dengan Tuhannya. Sementara Yesus datang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa. Aku tidak dapat berkata-kata. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa. Tapi orang-orang Kristen, wah, berkata seenak perut, Yesus adalah Tuhan yang berteofani jadi manusia karena dia kasihan kepada manusia sehingga dia turun mengorbankan dirinya untuk mati terkutuk demi dosa-dosa para pencabul. Enak kali dia ngomong. Itulah iman. Iman tanpa akal begitu jadinya, gila. Sementara iman yang betul adalah iman yang berproses akal. Saya kira begitu, saudaraku. Silakan. Mungkin masih ada yang mau disanggah atau ditanggapi. Ya. Mengenai semua yang Lai ucapkan tadi sudah Iya, Lai. saya sudah cerna, memang masuk di akal, dan saya pun gimana dibilangnya, ingin mengetahui banyak lagi tentang Islam. Salah satu silsilah daripada Nabi Muhammad. Dari mana silsilah itu? Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai silsilah Nabi Muhammad SAW, umat Islam itu paham betul bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir besar di tengah-tengah bangsa Arab. Kalau silsilah yang disampaikan di kitab Sirah Nabawiyah adalah silsilah yang keliru, maka umat Islam tidak akan bersatu dengan bangsa Arab. Bangsa Arab yang hidup sesama dengannya tidak akan mungkin kemudian bisa seperti yang kita lihat hari ini. Bangsa di mana Nabi Muhammad diutus beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka tahu silsilah Nabi Muhammad. Mereka tahu ibunya, ayahnya, mereka tahu juga kemudian pamannya, kakeknya, buyutnya, bahkan sampai kepada Nabi Abraham, bahkan sampai kepada Nabi Adam. Nah, sekarang ada dua bangsa yang kemudian dipahami oleh umat Islam yang memegang secara terinci silsilah mereka. Bangsa Yahudi, bangsa Arab. Mereka selalu menggunakan binti, Ben Yakub, Ben Yusuf, Ben Eli, sama. Jadi semua keturunan itu disebutkan. Jadi Nabi Muhammad, yang pertama Nabi Muhammad, kemudian bin Abdullah, kemudian Abdul Muttalib, Hashim, dan seterusnya sampai kepada Adnan. Adnan sampai kepada kepada Khaidar sampai dia anak kedua dari Nabi Ismail. Kemudian sampai kepada Nabi Ismail sampai kepada Nabi Abraham alaihissalam. Itu runut tuh. Runut keturunannya. Kalau tidak sudah ditolak sama orang Arab. Ini siapa ini? Orang asing ini. Tapi beliau dikenali kemudian pada masanya. Nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf dan seterusnya. Itu dikenal, umat Islam paham itu. Nah, sedangkan kalau agama Kristen, 13 kitabnya itu ditulis oleh seorang bernama Paulus. Tak ada manusia di atas muka bumi ini yang tahu siapa nama bapaknya. Itu parah, Bung. Nah, itulah yang saya pilih-pilih juga. Silsilah Paulus ini sampai sekarang belum jumpa saya. Iya. Jadi tidak ada. Di mana? Jadi tidak ada silsilahnya. Makanya begini, saudara, saya biasa tertawa kalau saya diajak diskusi tentang Nabi Muhammad dengan Paulus. Nabi Muhammad dicerca, banyak istri, menikahi bocah, begini. Oke, itu karena sejarah Nabi hidup Muhammad seluruhnya tak ada yang disembunyikan.
Dan itu pun hanya kalian yang mensalah tafsirkan. Kalau apa yang kalian tuduhkan itu benar, jangankan kita yang hidup 1400 tahun setelah beliau, orang zamannya pasti akan menolaknya. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini mati meninggal dunia yang oleh ahli kerabatnya, oleh sahabatnya, oleh keluarganya, oleh masyarakatnya, oleh kaumnya, oleh pengikutnya, mayatnya pun mereka tidak reda untuk mereka ditinggalkan. Nabi Muhammad mayatnya bertahan sampai 3 hari. Kenapa? Mereka tidak rela orang mulia ini pergi. Andai saja mereka tidak khawatir akan membusuk, mereka tidak akan makamkan kemungkinan. Karena mereka cinta pada Nabi Muhammad, sayang kepada beliau, cinta kepada beliau. Mereka memperebutkan berkah dari beliau. Mereka memperebutkan ridho dari beliau. Bahkan mereka memperebutkan kemudian syafaat dari beliau. Mayatnya jangan kau kuburkan, kami masih cinta beliau. Coba bayangkan. Kita nih, orang-orang sekarang, cinta kepada ayah, cinta kepada ibu, cinta kepada istri. Baru juga 2 jam mayatnya di rumah sudah mulai ketakutan. Aku cinta padamu, kenapa kau duluan pergi? Dipeluklah mayatnya istrinya kan. Begitu jam 10, jam 11, jam 12 malam sudah sepi di rumah, anak-anak sudah pada tidur. Dibuka sedikit, takut. Pindah ke kamar tidur sendiri. Apalagi mau bertahan sampai 1 malam, 2 malam. Mustahile. Tapi Nabi Muhammad hanya sekedar dimakamkan aja jenazahnya, mereka ribut. Jangan, please. Kami masih mau bersama dengan beliau. Mayat loh. Itu apa tandanya? Tanda bahwa beliau ini adalah manusia yang sangat dicintai, bukan hanya keluarganya, tapi sebangsa Arab. Semua cinta dan sayang kepada beliau. Bagaimana dengan Paulus? Di mana kuburnya? Siapa yang memakamkan dia? Siapa yang melayat kuburnya, merawat kuburnya? Siapa nama orang tuanya? Sedangkan bagi kaumnya, di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 dikatakan begini, Paulus ini adalah penyakit sampar. Dialah yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Bahkan orang bersumpah tidak akan makan, tidak akan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Kisah Para Rasul jelas menerangkan itu 24 dan seterusnya. Dia adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Terbukti kan? Iya. Kalau berita secara histori yang kita bisa terima terkait dengan pengakuan beliau, itu bisa kita tarik benang merahnya di Kejadian 49, sorry. Di Kejadian 49, Bung, Yakub memiliki 12 anak, dipanggil satu-satu. Sini. Sebelum saya meninggal, saya ingin memberitahukan sesuatu yang akan terjadi pada kalian di masa akan datang. Nubuah. Dipanggil, Yehuda kau begini, nanti kau begini, Natalen nanti kamu begini. Benyamin, Yusuf, nanti kau begini. Nah, tiba masanya di data nomor 27, Benyamin dipanggil. Benyamin, kau duduk. Nanti keturunanmu itu seperti serigala, merampas harta jarahannya, lalu membagi-bagikan ke orang lain. Itu keturunanmu akan berlaku seperti itu. Benyamin. Kata Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu, mereka membuat tipu daya, mereka membuat tipu muslihan, mereka membuat kesaksian palsu. Tapi aku Allah membalas kejahatan mereka, karena sesungguhnya aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Ketika Paulus kemudian ingin menyesatkan, entah kenapa terselip lidahnya menulis di dalam Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan Benyamin. Subhanallah. Begitu indah, begitu cantik cara kerja Sang Maha melihat. Ketika di dalam Kejadian 49, Benyamin, keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Paulus terselip lidah, entah petunjuk dari Tuhan. Hei kaum manusia sesat, tulis di suratmu bahwa kau mengaku kau adalah keturunan Benyamin. Berarti dia keturunan serigala. Apa buktinya? Dia mengambil hukum Torah, diacak-acak hukum Torah itu,
Baca di Filipi 3, di acak-acaknya dia katakan hukum Torah itu adalah sampah. Bahkan dikatakan dalam suratnya Galatia 5 nomor 4, apa kata beliau? Kamu lepas dari Kristus kalau kau mengharapkan kemudian ada kebenaran dalam hukum Torah. Kamu lepas dari kasih karunia Tuhan kalau kau mengharapkan ada kebenaran dalam Torah. Galatia 5 nomor 2. Jika engkau sunat nonotmu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Sementara Tuhan mengatakan siapa yang tidak bersunat, bunuhlah dia, karena dia membatalkan perjanjian kekalku. Artinya ketika Yakub menubuatkan keturunannya, keturunanmu wahai Benyamin, nanti kelakuannya seperti serigala, kerjanya merampok, merampas harta rampasan. Setelah dia mempretelin hukum Torah, dianggap sampah, dianggap tinja, dianggap skubalon, dianggap kemudian kotoran, lalu dijual kepada orang bangsa di luar Yahudi. Adalah ya perjanjian lama sebagai kitab Tauratnya Nabi Musa yang dirampas dari agama Yahudi, diberikan kepada Kristen. Kristen hari ini ketek begini, hasil rampasan dari Benyamin. Ketika orang Kristen berhadapan dengan Bang Suma, kitab yang kau pakai itu, mana validasinya? Mana legalitasnya dari Yahudi atau dari Tuhannya Yahudi bahwa kitab perjanjian lama itu bisa dipakai di luar Yahudi? Ada dalilnya? Tidak ada. Berarti itu harta rampasan. Siapa yang memberikanmu? Paulus. Siapa dia? Keturunan Benyamin. Di mana dinubuatkan? Kejadian 49 nomor 27. Kalau Nabi Muhammad silsilahnya jelas. Anda boleh baca di kitab Sirah Nabawiyah. Saran saya silakan Anda baca di situ. Keturunan silsilah Nabi Muhammad jelas di sana. Saya kira begitu sementara. Saudaraku di sini sudah azan. Saya harus ibadah dulu. Nanti setelah saya ibadah, kita lanjutkan kembali. Semoga ada narasumber dari API, dari teman-teman kita. Dinda Kurismoto, beliau sudah ada guru saya. Silakan naik, Dek. Adekku, Kurismoto naik dulu dong. Jadi gini Bang ya. Iya, iya. Jangan bosan-bosan lah ngajari saya lah ya. Saya tidak akan pernah bosan, Bang. Ya. Itu tugas kami. Dan saya berpikir apakah masih ada celah atau ampunan bagi saya yang dosa ini. Pasti ada. Tiap hari minum tua, minum bir. Insya Allah ada, Bang. Merasa dosa-dosa saya ini sudah tebal-tebal apa ini, sebesar gunung. Inilah kalau masuk Islam disebut terlahir kembali. Konsep Islam itu, Bang, mereka yang lahir baik dari Kristen, Hindu, lahir dari perut ibunya, mereka dalam keadaan suci. Nah, kalau Anda masuk Islam, itu Anda terlahir kembali fitrah. Semua dosa-dosa abang yang dulu, laya yang dulu dihapuskan oleh Allah. Dan semua kebaikan-kebaikan laya yang dulu-dulu selama masih Kristen ada kebaikan, membantu orang, berinfak, bersedekah, itu dihitung sebagai amalan soleh. Dosanya dihapuskan, kebaikannya ditinggalkan sebagai pemberat amalan kebaikan. Itu indahnya di Islam. Jadi Anda beruntung. Kenapa Anda beruntung? Di usia sekarang ini, Anda sudah pernah merasakan nikmatnya makan babi. Anda sudah merasakan nikmatnya menggunakan kulub. Anda sudah merasakan nikmatnya hidup tanpa tunduk kepada Tuhan dan seterusnya. Anda sudah merasakan bla 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 bla. Semua Anda sudah rasakan. Tapi tiba-tiba Anda dapat hidayah menjadi pengikut Yesus yang setia. Masuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Isa Yesus Rasulullah. Dosa-dosa Anda yang tadi terhapuskan. Yang ada tinggal amalan-amalan baik. Anda menjadi suci. Makanya kami umat Islam itu ketika ada mualaf baru, kami berlomba minta didoakan. Kenapa? Karena orang yang baru masuk Islam itu bersih, suci. Mereka dengan Tuhan sangat dekat. Maka tolong minta kepada Tuhan kita, doakan kepada saya supaya saya sehat. Itu kami berlomba untuk minta didoakan sama Allah. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan fitrah, mereka suci kembali seperti bayi. Itu saudaraku. Jadi jangan putus asa. Karena Tuhan itu maha pengampun, maha penyayang. Sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, mau sebesar langit dan bumi, pengampunan pencipta langit dan bumi jauh lebih besar.
Yang penting taubatan nasuha, benar-benar menyesali, benar-benar masuk Islam karena proses akal, bukan karena ingin sesuatu, ingin perempuan, ingin harta, dan itu tidak mungkin. Di Islam itu dimanapun Anda bisa mendapatkan perempuan, tapi betul-betul memikirkan keselamatan. Mau berapa tahun sih kita hidup ke depan? Iya Bang Jumala. Setelah itu kita mau kemana? Hanya imam buta, ada saya punya juru selamat, sedangkan juru selamat kita tidak kenal kita. Cuman kita ada yang mengatakan, oh, itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Saya kira begitu saudaraku laiku. Saya pamit undur diri ibadah. Di sini ada guru-guru kita, ada guru-guru saya maksudnya, ada Dinda Kursmoto, Dinda Alif sebagai Ketua Apologi Islam Indonesia. Antum saudari laiku bisa bertanya apapun kepada beliau. Adek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ibadah sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dibimbing saudara kita ini, beliau seorang non-muslim yang mau belajar. Terlepas dapat hidayah ataupun tidak, tugas kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan kebenaran itu dengan cara yang baik. Selama orang itu mau belajar dengan cara baik. Begitu. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang zalim, kita harus tegas, kita harus keras demi untuk meluruskan dia. Besi yang bengkok memang dibutuhkan tempaan yang keras, yang tegas supaya bisa lurus. Seperti itu ya. Saya pamit sebagai orang tua mau ibadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gurunda. Nah, demikian tadi kaum muslimin ini, yang dimana ada seorang Kristen bertanya, ya, bertanya dengan sabarnya, dengan lembut hatinya, melembutkan hatinya, sehingga apa yang disampaikan oleh Akhi Zuma itu dapat masuk ke dalam relung hatinya, dan ia menyadari tentang bagaimana dosa-dosa yang ia perbuat selama hidupnya, yang dimana ia selalu berbuat maksiat, ya, berbuat maksiat kepada Allah dengan meminum khamar, dengan memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Dan itu tertulis di dalam kitab mereka, bukan hanya di dalam Al-Quran, melainkan di dalam kitab mereka sendiri pun itu tertulis. Dan hari ini ketika ia bertanya kepada Akhi Zuma, itu pun dapat ia mengerti dan dapat ia pahami, sehingga hidayah itu nampaknya pun akan sampai kepadanya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير